Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad fil awalina wa shalli ala Muhammad fil akhirina. Wassalamu Muhammad fi nabiyina wassalamu Muhammad fil mursalina wassalamu Muhammad fil malail ala ila yaumidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholata ridho wardu'an asbiri doa ridho. Ibu-ibu, sebelum memulai mari kita berdoa. Doa ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada dzurriyyatnya, keturunannya. Dan ibu juga bisa baca di TikTok doanya. Ya. Kan TikTok tergantung ibu, mau dipakai belanja, mau dipakai kepo, mau dipakai gosip, mau dipakai belajar Quran juga ada sebetulnya. Tinggal dilihat aja. Ya, yuk kita sama-sama doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahamman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhaman rahimin. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon berikanlah kepada kami kepahaman yang sama dengan kepahaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan berikanlah kepada kami kekuatan ketika kekuatan yang sama dengan kekuatan para rasul. Dan ilhamkanlah kepada kami ya Allah dengan malaikat-malaikat dengan dekat denganmu dan dekat dengan kami. Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Ibu mau kepahamannya beda dengan Nabi Muhammad? Ibu mau nggak diberi kekuatan seperti para rasul? Ibu mau kalau nggak tahu nggak dikasih tahu? Nah, insya Allah ketika nggak tahu nanti Allah kirim malaikat yang memberi tahu. Hari ini judulnya ketika Al-Quran menjadi mujizat. Al-Quran mujizat bukan? Yakin? Sudah jadi mujizat? Yuk kita lihat di surat 4 An-Nisa ayat 174. Surat berapa? 4 An-Nisa 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hei manusia, telah kami turunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW mujizat, yaitu Al-Quran, cahaya yang terang benderang. Jadi mujizat Nabi Muhammad apa, Bu? Mujizat kita? Rasul bersabda, mujizat para nabi untuk nabinya, tapi mujizatku untuk umatku. Maka otomatis mujizat Nabi Muhammad buat siapa? Itu bedanya. Kenapa Rasulullah bersabda mujizat para nabi untuk nabinya, mujizatku untuk umatku? Karena di dalam Al-Quran surat 45 Zasiyah ayat 20. Surat berapa? 45 Zasiyah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Hadza basyairin nas wa huda wa rahmatan. Al-Quran adalah pedoman manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Jadi Al-Quran untuk Nabi Muhammad apa untuk kita? Untuk orang Islam atau untuk manusia? Untuk manusia. Al-Quran untuk manusia. Tapi Al-Quran berubah menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Ketika kita yakin sama Al-Quran, maka Al-Quran berubah menjadi mujizat buat kita. Tapi Al-Quran adalah pedoman manusia. Ibu manusia bukan? Kalau begitu, mujizat para nabi untuk nabinya, tapi mujizatku Al-Quran untuk manusia.
tapi berubah menjadi mujizat bagi yang meyakini. Jadi Al-Quran untuk manusia, tapi berubah menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Maka insya Allah Al-Quran menjadi mujizat untuk kita. Pertanyaannya, ibu tahu jimat? Tahu. Jimat zaman dulu keris, Bu. Kalau pakai keris pede gitu kan. Pakai cincin wow. Ada namanya kecobong, colek dikit ibu langsung jatuh cinta sama saya. Zaman dulu. Betul, Bu? Betul. Belum pernah ngalamin dicolek sih. Nah, jimat zaman sekarang berubah. Dari batu, dari keris, dari apa, berubah menjadi kotak segini, Bu. Cek. Kotak. Namanya? Ya, bisa HP. HP dibeli pakai apa? Nah, maka zaman sekarang jimatnya duit, Bu, segini, kertas. Atau kartu kredit, ATM. Bener nggak, Bu? Nggak percaya. Zaman dulu kalau pakai keris datang kemana-mana pede nggak? Zaman dulu. Contohnya raja-raja kan pakai keris tuh, pede dia. Gini kan, Bu? Nggak tahu juga raja. Kasihan banget malah raja. Oke, pakai keris pede. Zaman dulu. Zaman sekarang pakai keris nggak punya duit pede nggak? Ibu datang ke mall bawa duit dengan nggak bawa duit beda nggak? Pedean mana? Zaman dulu ada cincin kecobong, colek dikit suka. Sekarang dicolek-colek nggak punya duit malas ibu juga, betul nggak, Bu? Maka berubah jimatnya menjadi jimat Jepang. Datang ke rumah ibu, pakai mobil bagus, goyanglah. Benar nggak, Bu? Maka jimat berubah nggak sekarang? Jadi apa? Zaman dulu pakai jimat anti tembak, zaman sekarang pakai jimat bayar penjaga depan, belakang, kanan, kiri, gitu ya, Bu? Pakai baju anti peluru, aman nggak? Beli mobil anti peluru, aman, Bu? Betul. Jadi jimat zaman sekarang apa? Beda nggak yang punya duit dengan nggak punya duit datang ke restoran? Beda. Kalau nggak punya duit datang ke restoran lihat apa? Menu harga. Bener nggak, Bu? Kalau yang punya duit datang ke restoran nggak gitu, Bu. Di sini spesial menunya apa? Ini satu. Minumannya di sini spesialnya apa? Itu A2. Enak kan? Kalau punya duit, kalau nggak punya duit, coba lihat menunya, dilihat harga, lihat. Ujung-ujungnya ditanya, pesan apa? Air putih. Ya, kelihatan nggak punya uang. Bukan berarti yang pesan air putih nggak punya uang, kan? Mesennya apa? Ini aja sop, tapi kuahnya doang. Aduh, nasinya banyakin, kelihatan. Jadi zaman sekarang jimatnya apa, Bu? Sekarang mujizat dengan jimat mana yang lebih tinggi? Mujizat. Yakin? Ibu datang ke restoran. Katakan segini saya ajak makan deh. Di sini restoran yang paling mahal. Paling mahal di sini di mana? Ya, kita makan di situ. Makan sepuasnya, nggak boleh mikir harga. Mau? Selesai makan katakanlah habis 10 juta. Set, makan 10 juta. Bayar 10 juta. Saya bayar pakai jimat, bisa nggak? Pakai jimat, duit kan jimat zaman sekarang. Bisa. Bayar. Set. Terus saya bayar pakai mujizat, bisa nggak? Datang ke kasir, mau dibacain surat berapa? Mau nggak dia? Kenapa itu? Karena kita tidak tahu bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Padahal duit atau uang atau jimat lebih di bawah daripada mujizat. Tapi kita punya mujizat Quran, tapi hidupnya masih standar. Kadang-kadang tagihan ojol masih datang, cicilan datang, listrik deg-degan bayar listrik, bayar sekolah sebentar lagi mau pindah sekolah, pendaftaran sekolah anak, Quran ada padahal. Atau jangan-jangan kita tidak tahu bagaimana merubah Al-Quran jadi mujizat. Ini pertanyaan yang disampaikan sama saya, sama guru saya Syekh Rahman Ahmad. Dia nanya gini, Adipura, sudahkah Al-Quran menjadi mujizat bagimu? Sudah dong. Terus dia nanya, hidup masih susah, belangsak gini masih udah jadi mujizat. Saya langsung bilang, loh apa hubungannya? Lah berhubungan dong. Kenapa? Di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 201 Allah berfirman, dan firman ini selalu dibaca oleh kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, berikan kepada saya kebaikan, kebahagiaan, kesenangan di dunia, dan berikan kepada saya kebahagiaan, kebaikan di akhirat. Begitu nggak? Jadi kalau saya masuk Islam, saya harus senang di dunia apa di akhirat? Ibu lagi di mana sekarang? Harus senang apa enggak? Ya harus senang lah, ngapain? Pilih mana? Miskin masuk neraka, kaya raya mati masuk surga. Ya begitu dong. Lo Allah yang nyuruh kok, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa bukan? Allah ngabulin enggak? Ya buktinya masih belangsak. Mohon maaf, jangan marah. Itu yang membuat saya langsung terdiam. Di negara kamu itu rakyatnya banyak kan orang Islam atau bukan? Islam. Hidupnya gimana? Negara berkembang. Loh berarti ada sesuatu yang belum, dia bilang. Apa? Al-Qur'annya belum menjadi mujizat. Kalau Al-Qur'an menjadi mujizat, hidupnya senang apa susah? Kata siapa? Kata saya, kata Allah lah. Ngapain kata ibu mah nggak bisa dipercaya, kadang-kadang A, kadang-kadang B, kan gitu. Kata si bapak gini, Bu, kalau mau ke pasar, mau boleh ya, tapi jangan belanja ya. Ya satu aja Pak, apa? Sabun habis, oh iya. Datang ke mall belanja apa Bu? Papa ini untung lagi sale. Wah, lama-lama si bapak, ibu mah nggak bisa dipegang omongannya. Oh, bener nggak? Coba ibu aja mau ke mall, atau mau ke pasar, atau mau ke toko, tujuannya beli odol. Pas datang ke sana beli apa? Odol ya, gorengan ya, gitu. Oke. Kata Allah berfirman di surat 20 At-Taha ayat 1 dan 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taha, ma'anjalna 'alaikal Qur'ana litatqa. Al-Qur'an diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Jadi kalau Al-Qur'an menjadi mujizat buat kita, kita hidupnya susah apa senang? Di mana? Lah ya begitu logikanya. Kata dia gitu, langsung dia, iya juga ya. Terus saya baru nanya, ya jujur sebenarnya Al-Quran baru masih jadi bacaan. Innahu laqur'anun karim, surat 56 Waqiah ayat 77. Al-Quran adalah bacaan yang mulia, tapi Al-Quran belum menjadi mujizat buat kita. Buktinya apa? Hidupnya standar. Anak masuk sekolah deg-degan. Tukang listrik datang ke rumah deg-degan. Ojol tagihan deg-degan. Berarti bingung kita. Berarti Al-Quran belum jadi mujizat dong. Akui dengan jujur supaya kita berubah menjadi lebih baik. Benar nggak? Kita kan gara-gara sombong aja. Oh iya saya udah jadi. Hidupnya masih standar. Yeay. Masa punya mujizat kok susah? Punya jimat aja hidup senang. Benar nggak Bu? Jimat zaman sekarang apa? Punya banyak duit seneng nggak? Walaupun sebenarnya punya banyak duit belum tentu seneng kan? Tapi minimal kan ada duit. Suami ngeselin, kalau banyak duit, pergi aja aku mah healing. Bener nggak Bu? Suami ngeselin, nggak ada duit, healingnya kemana? Coba. Iya, bener nggak? Nah saya mau nanya sekarang, udah seneng apa belum? Jujur, belum Kang. Sama kalau gitu. Ini kan berusaha terus kan? Cuman susahnya ibu dengan susahnya saya kan berbeda-beda. Tapi tetap ada masalah nggak? Tapi ada jalan keluarnya nggak? Bener nih? Yakin? Ada. Ada tapi masih deg-degannya. Belum lah. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita jadikan. Gimana caranya Al-Quran menjadi mujizat? Biar kita senang hidupnya di dunia dan akhirat. Jangan hanya menjadi bacaan yang mulia. Betul. Mau jadi bacaan doang apa jadi mujizat? Ada yang tahu caranya? Gimana caranya? Kalau belum sama-sama belajar kita, itu namanya jujur. Kalau nggak jujur susah kita belajar. Iya sih sebenarnya belum Kang. Yuk kita belajar bersama-sama. Oke. Kalau Al-Quran pengen jadi mujizat, diawali oleh sebuah pertanyaan. Al-Quran disimpan di lantai apa di lemari? Al-Quran di lantai apa di lemari? Lemari apa meja? Jadi di meja apa di lemari? Selama Al-Quran di meja, selama Al-Quran di lemari, Al-Quran tidak pernah menjadi mujizat buat kita. Buktinya mana?
Di rumah ibu ada Quran nggak? Simpen di lemari atau simpen di meja. Di atas meja ada handphone, di atas meja ada uang. Kalau ada maling, yang hilang yang mana? Dan Al-Qurannya? Takut maling juga, Bu. Berarti kalau begitu caranya Al-Quran belum menjadi mujizat. Cara supaya Al-Quran di dalam mujizat, Al-Qurannya disimpan di dalam. Nah, kenapa bukan itu jawabannya tadi? Yang salah yang nanya apa yang jawab? Harusnya gini dong Pak Adi, nanyanya Al-Quran tuh di meja apa di hati? Di hati apa di lemari? Bener nggak Bu? Jadi yang salah yang nanya apa jawab? Ini namanya kekuatan ibu-ibu. Sen kiri, belok kanan tuh kayak gini. Sen kanan, belok kiri juga cuek. Berhenti di mana aja, berhenti aja. Nggak tahu di belakang ada mobil nggak? Oke, sekarang saya tanya sama ibu. Mobil roda 4, setuju? Motor roda 2. Mobil roda 4, motor roda 2. Mobil roda 2 apa roda 1? Kenapa jawabannya 4? Karena ibu paham. Kalau mobil roda 4 ditanya roda 2, roda 1, tetap jawabannya kalau. Jadi kalau ibu paham Al-Quran, ditanya Al-Quran di lantai, di meja, lemari, tetap jawabannya di kalau. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin in anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kalian memahami. Jadi kalau kita paham, ditanya pemain sinetron antagonis, Al-Quran di lantai apa di meja atau lemari, tetap jawabannya di kalau. Anak kita nanya, mama, kalau motor itu kan rodanya 1 ya Ma. Terus mamanya bilang apa? Bukan nak, 2. Bener nggak? Kalau. Jadi Al-Quran di lantai apa di lemari? Lemari apa meja? Kalau. Tadi. Jadi yang salah yang nanya apa yang jawab? Asik. Dasar ibu-ibu memang nggak mau ngalah. Udah jelas. Oke, kita lihat. Ibu tahu presiden? Nah, contoh. Presidennya namanya Adipura. Nah, kalau saya nyebutin nanti dikira promosi, bener nggak Bu? Mending saya promosiin terus saya jadi apa ya Bu? Ini mah udah promosi nggak jadi apa-apa gimana? Udah gitu ribut lagi gara-gara beda presiden. Yeay. Kalau ada yang ribut soal calon presiden, saya bilang gimana Bu? Yeay. Yang kepilih siapa? Yang seneng siapa? Bener nggak Bu? Yang ribut siapa? Ngapain ribut-ribut? Biarin aja mereka yang ribut. Ngapain ibu ribut? Bener nggak Bu? Saya mau nanya, kalau yang presidennya A, ibu jadi apa? Kalau presidennya P, ibu jadi apa? Kalau presidennya G, ibu jadi apa? Ya ngapain ribut gara-gara presiden? Ramai di WA nanti di grup, oh ribut, si anu. Dalam hati, terus L jadi apa? Enggak, ini demi kepentingan bangsa dan negara. Emang tiga-tiganya buruk? Kagak, yang nggak tahu mah kita, bener nggak Bu? Ngapain ngikutin politik pusing? Mending makan kacang. Kita lihat. Kalau ini Bapak Presiden, ya, masuk ke mobil, set. Pasukan pengawal presiden jaga mobilnya apa jaga presidennya? Jaga mobilnya, karena presidennya Kalau ini presiden masuk istana, yang dijaga istananya, ring 1, ring 2, ring 3, begitu Bu? Kan tujuannya jaga presiden, karena presidennya dalam istana maka dijaga ring 1, ring 2, ring 3. Presiden masuk mobil, yang dijaga mobilnya dibikin anti peluru, depan belakangnya pakai ngoeng-ngoeng, kirinya ada motor. Pernah lihat konvoynya presiden? Saya mah sering Bu, saya tinggal di Cibubur. Zaman SBY lihat, zamannya Jokowi lewat ke Bogor lihat. Pernah? Belum. Makanya ngapain ribut-ribut, jadi kagak juga, bener nggak Bu? Oke lanjut. Kalau ini presiden masuk mobil, maka yang dijaga? Mobil. Tadi Al-Quran disimpan di mana? Hati. Surat 29 Al-Ankabut ayat 49.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa ayatun bainatun fi suduril ladzi utul ilm. Wa ma yashhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang berilmu, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang dolim. Jadi Al-Quran di dalam apa, Bu? Orang yang berilmu. Kalau yang nggak berilmu disimpan di mana? Ibu yang ngomong, bukan saya. Tahu saya makan nggak ikutan. Ngomong nanti disalahin. Oke, lanjut. Al-Quran disimpan di mana, Bu? Ketika Al-Quran ada di dalam hati, ini yang terjadi. Surat 15 tadi 29, Al-Ankabut 49. Sekarang surat 15 Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang memelihara Al-Quran. Ketika Al-Quran di hati ibu dipelihara. Yang nurunin Quran siapa? Kalau Al-Quran ada di hati ibu, maka Allah pelihara hati. Ulang. Ini Al-Quran masuk hati kita. Ini presiden masuk mobil, yang dijaga mobilnya. Ini Al-Quran masuk dada kita, yang dijaga kitanya, masa hatinya doang. Dada aja. Paham? Jadi ketika Al-Quran dia dada kita, maka kita dijaga Allah. Kalau dijaga Allah, hidupnya senang apa susah? Ya kenapa jadi begini terus kita? Awal bulan gajian senyum, akhir bulan merengut aja bingung. Berarti ada yang salah dengan hidup kita. Loh, benar nggak, Bu? Serius, Bu, saya udah membuktikan ini. Kan saya nggak boleh berkata sesuatu yang tidak saya lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat 61 ayat 2 dan 3. Hei orang beriman, jangan mengatakan yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah. Anda ngomong, Anda nggak ngelakuin. Jadi sebelum saya menyampaikan ke ibu, saya harus ngelakuin dulu nggak? Kalau saya belajar Quran hidupnya senang, jadi yang harus senang dulu ibu apa saya dulu? Ya saya dulu lah. Ini mah lucu. Ibu datang ke dukun, pingin kaya, dukunnya aja susah. Gimana mau tuh? Terus ibu percaya lagi. Gimana, Bu? Iya kan? Ini mah lucu. Belajar, pingin kaya, belajar sama yang nggak kaya. Dia aja belum kaya kok belajar sama dia. Ribet iya lagi nanti. Dikit-dikit minta sumbangan nanti. Ngapain? Saya sih orang yang apa adanya. Makanya guru saya ngomong, hati-hati nih. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan kamu ngomong sesuatu yang belum kamu coba lakukan. Maka ketika Al-Quran di hati saya, yang harus senang duluan saya dulu Pak Ibu. Yang saya dulu dong. Masa ibu dulu, ilmunya saya yang punya kok. Maka yang harus senang duluan siapa? Saya. Maka saya bagi ilmunya. Kemarin lagi Krismo, lagi Covid, 7 bulan gak syuting. Istri saya nanya, Yang, ini sampai kapan Covid? Kan waktu itu kita nggak tahu sampai kapan kan? Nggak tahu sebenarnya. Kamu kok tenang-tenang aja muka lu? Loh, kan janji Allah, kalau Al-Quran disimpan di dada kamu dijaga Allah. Udah tenang aja. Deg-degan dia. Kesana, takut gini, mau makan. Saya santai. Udah gitu dia ngomong, oke, kita takut, tapi gimana dengan makan kita, ekonomi kita gimana? Ya, kalau Al-Quran di dada kita dijaga Allah. Udah tenang aja. Sebelum kasus Covid, saya sudah syuting duluan namanya Anak Langit. Jumlah episodenya 1.200 episode. Jadi tenang ya, tiap bulan kita dapat duit. Saya bilang, kok bisa ya Kang, kok bisa ya Beb? Gimana manggilnya Bu? Bohong Beb. Beb. Dia bingung, kok bisa yang kayak gitu? Allah udah janjiin bahwa Allah Al-Quran di dada kita dijaga Allah. Jadi sebelum kejadian, Allah udah siapin. Jadi tenang aja, yang penting kitanya tetap minta sama Allah. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal. Artinya
Allah penjaga kita. Cara jaga Allah gimana? Ya pasti nggak bisa. Al-Quran di dalam dadamu, engkau dijaga Allah. Karena itu janjinya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaga Quran. Cuman karena Qurannya di dada Adipura, masa dadanya doang yang dia jaga? Ya perutnya juga dong. Ya bener nggak Bu? Ya begitu dong logikanya. Itu kata guru saya Ramadan. Dan saya buktikan. Saya pertama belajar Al-Quran hadis, kemudian saya belajar metodologi menafsirkan Quran dan hadis, baru saya belajar memahaminya. Jadi saya menguasai 3 metodologi dalam menafsirkan Quran. Ya. Kalau ada yang mau nguji boleh. Cuman maaf, kalau ngujinya masih S1 kasihan ibunya. Ya, karena S2 belajar teori tentang tafsir maudhu'i. Nanti saya sebutin kalau ibu ingin tahu teori menafsirkan Quran dan hadisnya. Baik, lanjut. Karena kan yang saya tanya, kok Adipura saya enaknya sih menafsirkan Quran? Was'alal zikri in kuntum la ta'lamun. Janganlah, kalau kamu tidak tahu, jangan tanya sama orang yang nggak berilmu. Kan begitu. Ya harusnya punya ilmu dulu dong, baru saya ngasih tahu. Zaman sekarang kan banyak ustadz yang nggak punya ilmu, banyak ngomong. Saya nggak mau lah. Kenapa saya nggak mau? Karena saya ini tahu Al-Qur'annya. Di surat 21 Al-Anbiya ayat 7, kita tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak punya ilmu. Fas'ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, jangan tanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Di surat 17 ayat 36 Al-Isra, wala ta'fu ma la sabila ilm inasama wal basyara wal fuad kullu ulaika anu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Itu ayatnya surat 17 Al-Isra ayat 36, wajib pakai ilmu. Maka nanyanya sama yang memiliki ilmu. Surat 21 Al-Anbiya ayat 7. Bukan ilmu katanya sih, nggak bisa, harus jelas ilmunya. Karena ini bicara agama yang akan diminta pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Iya Bu, emang dikira enak Ustadz? Berat. Saya dari dulu nggak mau jadi Ustadz, cuman Bu Finda aja manggil-manggil. Iya, bukan apa-apa Bu, ini pertanggungjawabannya dunia akhirat. Saya ngomong sekarang, diminta pertanggungjawaban nggak? Dalam hadis, barang siapa yang menyampaikan kebaikan, orang lain mengikuti, maka dia mendapatkan pahalanya. Tapi barang siapa yang menyampaikan keburukan, orang lain mengikuti, dia nanggung dosanya. Nanggung dosa ibu sebanyak ini udah gimana? Nanggung dosa sendiri aja ribet, bener nggak Bu? Maka semua yang saya sampaikan hari ini, ada dasar Quran dan hadisnya nggak? Dari tadi saya ngomong ada dasar Quran hadisnya nggak? Karena ketika ditanya, Adipura, iya, gitu kan? Jawab, kata apa yang kamu sampaikan di Masjid Anas? Saya diem. Jawab, saya diem. Kenapa kamu nggak jawab? Ampun ya Allah. Bukankah di surat 50 Qaf ayat 16 dan 17 Allah lebih dekat daripada urat leher? Kok nanya lagi ya Allah? Kan Allah dengar atau ucapan saya tuh. Malaikat ikut nanya, Adipura, mantra buka, wana buka, wa kita buka. Saya diam aja. Terus saya ngomong gini, kenapa kamu nggak jawab? Itu mah untuk orang pesantren level S1. Kenapa kamu nggak jawab? Ampun, jangan marah dulu Kang Malaikat. Kan dia lebih dulu diciptakan dari kita. Kang Malaikat, bukankah di surat 50 ayat 16, 17, 18 Allah lebih dekat daripada urat leher. Jadi Allah jangan nanya-nanya, kan Allah maha tahu. Aku malu atau jawabnya. Nanti kalau salah jawab gimana? Kan Allah maha tahu. Lah nanya lagi, kenapa kamu? Kan dasarnya Allah lebih dekat daripada urat leher kan? Kalau ibu lagi buat salah, lehernya di bawah nggak? Kalau ibu lagi sholat, lehernya di bawah nggak? Ya Allah maha tahu. Allah lebih dekat daripada urat leher. Malaikat itu marah. Adipura, jangan marah Kang Malaikat. Jangan gitu dong. Lihat surat 50 Qaf ayat 16, 17, 18. Ada malaikat yang duduk di sebelah kanan nyatat kebaikan, raqibun atidun. Ada malaikat yang duduk sebelah kiri yang mencatat Ngapain nanya-nanya, lihat catatan. Aku udah saya salah. Coba, sekarang tanggal berapa? Apa yang ibu lakukan tanggal 25 Oktober tahun 2022? Nggak tahu kan? Coba ibu jawab. Apa yang kamu lakukan? Ibu jawab. Salah kan, malu.
namanya memberi keterangan palsu. Dapat gede hukumannya. Makanya saya mah pasrah. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya dah tahu dasar hukumnya. Allah terikat dengan janjinya. Innahu laqaulun faslun. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Loh, Allah kan udah berjanji begitu. Malaikat juga nurut sama Allah, bukan nurut sama adipura. Tapi dikasih tahu ayatnya. Ini loh ya Kang malaikat ayatnya. Gitu. Saya datang suatu saat ke rumah menteri. Ajudannya nanya, siapa? Adipura. Udah punya janji belum? Belum. Gak bisa. Harus ada janji dulu. Kepentingannya apa? Aduh maaf, ini saya bawa surat sebenarnya mah ke sini tuh. Pas dilihat surat dari presiden. Menteri nerima nggak? Silakan Pak Adi. Jadi dia nerima adipuranya apa nerima suratnya? Gara-gara suratnya apa gara-gara adipuranya? Saya pemain sinetron loh. Gara-gara adipuranya atau gara-gara suratnya? Surat. Nah saya ngomong sama malaikat, gara-gara adipura apa gara-gara Qurannya? Kang malaikat jangan nanya-nanya, atuh kan Kang malaikat punya catatan kiri kanan surat 50 Qaf ayat 16, 17, 18. Saya mau pasrah. Jadi maunya apa? Satu aja Kang malaikat. Apa? Salamun alaikum, surga sudah menantimu. Jangan ditanya-tanya tuh Bu. Emang Ibu mau ditanya-tanya dulu? Ibu, mau nggak janjian sama saya jam 1 di kuburan sendiri? Nanti kalau Ibu mati kan sendirian Bu. Emang dikumpulin sama teman kagak sendiri, mang ditanya, mau buka bebek gitu malam-malam aja takut, apalagi sama malaikat. Ditanya orang aja nih, Ibu lagi nongkrong di kuburan, Ibu lewat lagi sendiri di kuburan jam Ibu disuruh jalan nih kuburan sendirian, Bu, kuburan jangan yang di sini, di kampung, yang tiba-tiba ada yang nyapa, assalamualaikum, kamu, apalagi ditanya malaikat, mantap kok malah gitu, jangan yang kayak gitu. Nantilah bab berikutnya itu, lanjut. Jadi Al-Quran disimpan di mana? Kalau Al-Quran di hati kita dijaga Allah nggak? Kalau dijaga Allah hidupnya senang apa susah? Toha ma anjalna alaikal Qur'ana litasqa. Itu maksudnya ayat. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Kenapa kita sekarang masih agak begini aja? Karena Al-Qurannya belum ada di dalam. Kalau Al-Quran di dalam dada kita, maka hidup kita menjadi sah. Caranya gimana? Jangan banyak teori. Mana Quran? Ada nggak dalam Al-Quran? Qurannya masih di Kan tadi saya nanya, Al-Quran di mana? Di hati. Itu saya tadi nanya, Al-Qurannya di mana? Itu Pak. Ya, itu belum jadi mujizat. Berarti belum paham dong yang saya maksud. Ulang lagi. Baru aja dapat ilmunya. Inilah ilmu Bu, gampang ingat, gampang maka tolong dicatat di handphone. Yang nyatet aja lupa, gimana yang nggak nyatet? Baru diajarin Bu. Al-Quran di lantai apa di lemari? Wah, udah berubah nih kita sekarang. Al-Quran di hati. Terus saya nanya, oke, sekarang saya mau nanya, Al-Quran di mana? Ini bukan gini lagi Bu, gini saya nanya. Al-Quran di mana? Itu. Aduh, baru aja dapat ilmu. Ampun ya Allah. Al-Quran di mana? Tadi? Tadi Al-Quran di mana? Ini Al-Quran, masukin hati kita. Bisa nggak? Ya gimana dong caranya? Dibaca juga masih gini ekonominya. Lo serius? Gimana caranya? Yang paham aja masih suka berbuat nggak bener kan? Yang baca tiap hari aja masih kelakuannya kayak gitu kan? Yang suka marah-marah di rumah kan? Jadi gimana masuk aku ya Allah? Kita tuh tahu Al-Quran di hati, tapi nggak tahu cara masukinnya ya Allah. Lo bener nggak Bu? Akui dengan jujur supaya belajar. Karena dulu suka saya gitu. Sebelum Ibu gini kan saya duluan. Kan yang pertama belajar saya sama guru saya. Saya baca, baca aja kelakuannya kayak gitu. Bilang, iya juga ya. Yang itu yang paham aja masukin terus. Kamu aja ditanya Al-Quran di lantai lemari nggak paham. Serba salah. Jadi yang benar gimana cara Al-Quran masuk nih? Saya bilang sama dia, izinkan saya berdoa dulu, istikharah.
Malam-malam saya bilang, ya Allah, ya Robbana, ini perjanjian saya sama guru saya. Kalau saya tidak bisa jawab 3 kali, saya disuruh pulang, ya Allah. Sementara saya ingin belajar sama Syekh Rahman Ahmad, ya Allah, pingin, ya Allah, berikan aku petunjuk. Ditungguin sampai zikir, nggak dapat, sampai tidur. Pas bangun, Dik, kamu kan perjanjiannya sekarang, ayo tahajud bareng, kamu harus menjawab. Siap, udah dapat jawabannya, insya Allah. Padahal belum dapat tuh, ya Allah. Duduk, nah kamu duduk. Yang lain nggak usah bantu, biarin dia jawab. Yang lain juga nggak tahu jawabannya. Apain bantu? Bagaimana Al-Quran disimpan di hati kamu? Terus saya jawab dengan santai. Syekh, Al-Quran masuk ke dada kita, tapi saya mau nanya dulu sama Syekh. Syekh tahu ronsen nggak? Ronsen. Ibu tahu ronsen nggak? Apa itu? Di foto langsung nongol tulang, bener kan gitu? Jadi supaya Al-Quran masuk hati kita, cara supaya Al-Quran masuk dada, Al-Qurannya harus. Aduh, Bu, kalau Al-Quran, maaf, kalau di ronsen yang nongol apa? Tulang, betul. Berarti cahaya bisa masuk ke dada kita nggak? Bisa masuk dong. Jadi yang mungkin bisa masuk ke dada kita adalah cahaya. Jadi kalau pingin Al-Quran masuk ke dada kita, Al-Qurannya harus berubah jadi cahaya. Bener nggak? Saya ngomong begitu. Jadi Al-Qurannya dirubah jadi cahaya, baru bisa masuk ke dada kita. Ibu tahu apa yang terjadi? Syekh Rahman Ahmad langsung sujud. Subhanallah, sampai bersyukur. Baru kali ini ada murid saya yang bisa jawab. Kenapa? Karena jawaban saya ada di dalam Al-Quran. Allah rubah Al-Quran jadi cahaya, baru bisa masuk ke dada kita. Surat berapa? Apa kayak gini di luar nggak kedengeran? Sampai luar nggak kedengeran. Ibu nggak kedengeran? Yang mau dengar sebelah saya? Sebelah saya sini nggak apa? Nggak akan digigit, saya udah jinak. Lanjut. Nih ayatnya. Punya handphone? Buka surat 42 Asy-Syura ayat 52. 42 Asy-Syura ayat 52. Kalau Al-Quran dirubah jadi cahaya, bisa nggak masuk ke dada kita? Ya gitu, Bu. Kalau ibu di ronsen, cahayanya masuk dada kita nggak? Bisa. Jadi kalau begitu caranya, Al-Quran harus jadi apa dulu? Cahaya. Kalau Al-Quran jadi cahaya, bisa masuk dada kita nggak? Pernah ada yang ngajarin gini nggak? Masya Allah. Masa sih? Harus pemain sinetron antagonis yang ngajarinnya. Surat berapa? Wa kadzalika alaina ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu wala imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha min ibadina. Ketemu belum? Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Apa itu? Siapa yang bacain? Neng bacain. 4252. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak telah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi jika kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran dirubah jadi apa? Kata siapa? Allah aja ngerti, ya iyalah Allah yang maha tahu. Kok kita nggak paham-paham? Jadi Allah rubah Al-Quran itu cahaya. Dengan dia kamu dia kasih petunjuk. Begitu nggak Bu? Jadi supaya kita bisa Al-Quran masuk ke dada kita, Al-Quran harus dirubah jadi kata siapa? Kalau kata Adipura, kata Allah. Adipura mau nggak ada apa-apa. Tadi ada mau Adipura, emang Adipura siapa? Ibu tahu tadi saya ditanya, kamu kemana? Kamu cepat-cepat begitu? Ya, saya mau pengajian. Astagfirullahaladzim, kata ibu saya, istri saya. Kenapa yang ngomong gitu? Saya aja nikah sama kamu 35 tahun tidak pernah percaya sama kamu. Kok ibu-ibu percaya sama kamu?
Saya bilang sama istri saya, ibu-ibu tuh nggak pernah percaya sama saya, percaya kepada Al-Quran dan hadis yang keluar dari mulut saya. Benar nggak, Bu? Ibu percaya sama saya? Kalau ibu percaya sama saya, musyrik. Ulang lagi, suaranya bagus, tenang. Perhatikan baik-baik. Jadi Allah berubah Al-Quran jadi apa? Kata siapa? Allah. Kok ibu nggak tahu? Kalau Al-Quran jadi cahaya bisa masuk dada kita nggak? Kayak di ronsen, masuk ke dada kita, Bu. Yang kita tahu cuma baca doang, tapi tidak pernah tahu bagaimana merubah Al-Quran jadi biar bisa masuk ke dada kita. Yeay. Nah, umur segini. Yeay. Ibu kan umurnya 27 tahun. Maksud saya pernah 27 tahun. Sok Neng, baca lagi. Saya umurnya 28 masalahnya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tahan. Kamu gak akan pernah tahu Al-Quran jadi mujizat. Gak tahu apa-apa kamu tentang Quran. Sebelum, lanjut. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki. Tahan. Kami rubah dulu Adipura. Al-Qurannya jadi cahaya. Baru itu jadi petunjuk buat kamu. Ini doang kok ilmu saya. Tapi ini yang saya sampaikan. Pertanyaannya, maksudnya gimana ya Kang Al-Quran berubah jadi cahaya itu? Bener Bu? Mau tahu atau mau tahu banget? Kamu nanya. Ini kita lihat kasus Nabi Muhammad dulu. Kan dicontohkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri toladan, berarti contoh. Bagaimana ceritanya? Contohnya ketika Allah jadikan Al-Quran cahaya dan Al-Quran itu masuk ke dalam dada Rasulullah. Gimana? Kita lihat contoh Nabi Muhammad. Ketika 7 tahun dadanya dibelah sama siapa? Malaikat Jibril. Malaikat terbuat dari apa? Malaikat terbuat dari apa? Sekarang siapa yang mau bacain? Gantian dong, masa pahalanya saya sendiri. Sok bacain. Ini contoh Nabi Muhammad dulu, baru ke kita. Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Al-Quran dirubah jadi cahaya. Ketika Al-Qurannya di dada kita, kitanya dijaga Allah. Nabi Muhammad dulu gimana ya? Pengen tahu? Surat 2 Al-Baqarah 97. Siapa yang mau bacain? Gantian. Kalau satu orang nanti dikiranya Pak Adipura, milih-milih. Kalau bisa yang agak sepuhan. Karena kalau yang muda nanti gini, modus katanya. Kalau yang sepuhan kan modus juga Bu. Karena yang sepuh pasti punya anak gadis kan gitu. Saya mau untung terus. 2 Al-Baqarah 97. Sok siapa yang membacain? Neng, punten Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka tahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ulang Bu. Suaranya bagus, ulang. Ayatnya yang bagus, astagfirullahaladzim. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbik. Malaikat Jibril yang memasukkan Al-Quran ke dalam. Jadi proses Al-Quran dirubah jadi cahaya, Allah perintahkan malaikat Jibril
terbuat dari cahaya masuk ke dalam dada Rasulullah, gitu nggak? Nah kita mungkin nggak ini? Mujizat para nabi untuk siapa? Umatnya. Hari ibu umatnya bukan. Ya, tapi kan nggak mungkin Jibril, ya nggak usah Jibril, yang penting malaikat. Emang malaikat cuma satu nama? Kita pakai acara yang berbeda. Bagaimana cara yang berbedanya? Kita pakai ayat yang berbeda karena kita bukan nabi. Kan tadi saya ngomong Nabi Muhammad contohnya dulu gimana, terus kita sekarang gimana, kan gitu. Kalau Nabi Muhammad memang benar Allah rubah Al-Quran jadi cahaya, itu Allah perintahkan malaikat Jibril masuk ke dalam dadanya. Lah ya kita kan bukan nabi. Mungkin nggak? Mungkin, tapi bukan malaikat Jibril. Yang kita yang mana? Baru ayatnya keluar. Surat 16 An-Nahl ayat 2. Surat berapa? 16 An-Nahl ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Yunazzilul malaikata biruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi anandiru anahu la ilaha ana wattaqu. Malaikat turun atas perintah Allah membawa ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang dikehendaki. Jadi malaikat turun bawa wahyu. Di sana disebutin malaikat Jibril bukan? Nggak ada. Yunazilul malaikata biruhi min amrihi alam man yasa min ibadihi anandiru anahu la ilaha ana fatakun. Malaikat turun membawa wahyu, membawa Quran ke mana? Malaikat terbuat dari apa? Masuk gak ke dada kita? Maka Rasul bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, ada malaikatnya. Kan gitu hadisnya. Tapi kita nggak pernah ngerti bagaimana caranya membaca Al-Quran yang membuat Allah berkenan mengirim malaikat. Pertanyaan selanjutnya, malaikatnya kalau udah turun bawa wahyu ngapain? Kan ceritanya Al-Quran dirubah jadi cahaya itu malaikat datang nih bawa wahyu. Ketika ibu baca Quran, malaikatnya datang kan? Hadisnya gitu, barang siapa yang baca Al-Quran maka ada malaikat yang datang, malaikat penjaganya. Ya Rasul, bagaimana kalau membacanya terbata-bata? Dia dapat 2 pahala, dari berusaha membacanya dan dari bacaan. Kan gitu Bu, hadisnya kan gitu. Kan lucu, kita baca Quran gak datang-datang malaikatnya. Ya Allah kumaha itu. Hadisnya begitu, ayatnya begitu, kok kita gak tahu caranya? Kan itu masalah kita sekarang. Bener gak Bu? Kan hadisnya ada, barang siapa yang baca Al-Quran maka ada malaikat. Begitu gak Bu? Alif lam mim, no. Ala alif 1, lam 1, mim 1, pahala. Itu pahala, bukan malaikatnya. Nah pertanyaannya, malaikat turun bawa wahyu, cep. Terus ibu ngapain ke malaikat? Pulang lagi. Kalau pulang lagi saya colek malaikat-malaikat pegawai tiki ya. Hah? Lah, ibu kalau naik haji atau umroh pulang bawa malaikat nggak? Itu kata ulama-ulama. Berapa Bu? Berapa? 40. Terus nanti pulang satu-satu gitu. Nah terserah kalau mau pulang lagi ya pulang lagi atau mau stay. Kalau saya pinginnya gimana Bu? Stay. Ya tiap di sini lah. Malaikat turun bawa wahyu, terus ngasih wahyu, balik lagi nggak? Nggak. Mau ngapain? Lah ya ini yang bikin Bu, mohon maaf Bu, banyak orang yang sudah baca Quran, malaikatnya datang kita nggak tahu mau diapain itu. Kita ini kalau kata guru saya Bu, ibu tahu mobil Lamborghini, Lambo? Kita ini kayak orang yang kerjanya ngedorong-dorong Lamborghini tapi nggak tahu bagaimana cara pakai Lamborghini-nya. Lamborghini yang bisa buing, nggak bisa cuma didorong-dorong. Kan Al-Quran ini agama yang sempurna yang diberikan untuk kita, tapi kita nggak bisa make kesempurnaan yang ada dalam Al-Quran itu karena nggak ngerti. Karena kita cuma diajarin salah baca, salah arti, salah makna, salah paham. Lantas pahamnya kapan? Itu ajaran ketika ibu masih ibtidaiyah. Lah ya ibu kan udah kan bukan ibtidaiyah lagi atuh. Zaman dulu begitu ajarannya, ya buat anak-anak lah. Ibu kan bukan anak-anak lagi atuh. Sekarang udah harus pada tingkatan yang lebih paham. Jadi Allah rubah Al-Quran menjadi cahaya ketika Allah perintahkan malaikat. Betul Bu? Buat kita beda ayat. Allah yunazilul malaikata biruhi min amrihi ala man yasha. Allah kirim malaikat, terus malaikatnya ngapain?
Kalau udah ibu baca Quran, malaikatnya datang kan? Terus, nyatat kan ada yang nyatat makanan kiri mah beda lagi bu. Yang nyatat aja bu. Yang nyatat mah bu, mau anda Islam mau anda apapun, malaikatnya ada nggak nyatat? Ada. Kita kan beda baca Quran. Terus malaikatnya udah datang nih bawa ayat nih. Terus ibunya ngapain? Shadaqallahul adzim. Ya itu mah udah pasti atau Allah Maha benar ucapannya. Kata malaikatnya gini, nggak tahu. Loh, ibu pingin hidup senang pas susah? Maka banyak orang yang belajar Quran nggak senang-senang, biasa aja. Karena dia nggak ngerti. Itu kalau udah datang mau diapain? Apain? Hah? Mengaminkan apa? Nah, ini yang saya sedih. Ini yang diomongin oleh Syaraman Ahmad. Itulah kita. Kita punya Lamborghini nggak bisa make, cuman bisa ngedorong. Ya berat bu, maju kagak, goyang dikit. Gitu. Taikin dong, nyalain, gateng, pol. Jadi kamunya hidupnya senang, gitu katanya. Nah lantas kalau udah datang ngapain tuh malaikat? Udah baca Quran nih, ibu kan sering baca Quran. Udah datang nggak? Terus ibunya ngapain? Shadaqallahul adzim. Amin, pulang. Malaikatnya pulang. Lagi ngapain? Ya udah, buka Quran lagi. Hah? Surat 35 Fatir ayat 1, kan itu tujuannya. Makanya sering orang baca Quran kok biasa aja, padahal malaikatnya udah datang. Jadi ketika ibu baca Quran, malaikatnya datang. Atau nggak tahu caranya gimana cara datangnya? Nantilah kapan-kapan kita buka bagaimana caranya. Kalau sudah datang ngapain? Ibunya diam aja. Ya, 35 Fatir ayat 1, kasih mic-nya ke yang lain. Nah, kasih. Belum apa-apa kalimat sudah alhamdulillah, tuh segala puji bagi Allah. So, apa? Tiup, fu. Tiup, fu. Tiup. Fu. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Tahan. Kita baca Quran, malaikat datang nggak? Menurut hadis, memang begitu. Kan kalimatnya yunazilul malaikata biruhi min amrihi ala man yasha. Allah perintahkan malaikat turun bawa wahyu. Jadi ketika kita baca Quran, malaikatnya datang nggak? Ya kan begitu teorinya. Terus malaikatnya ngapain? Mengurus segala. Kalau ibu dibantu Allah melalui malaikat, di urusan ibu diatur hidupnya, enak apa enggak? Itu sebabnya kita ngedal. Menurut apa tadi? Hasbu wa ni'mal maulana wa ni'mal. Itu ilmunya. Makanya lucu, doa terus tapi nggak tahu ilmunya. Aduh kumaha. Ibu tahu, orang Sunda tahu, namanya monyet ngagugulung kalapa. Monkey play with the coconut. Monkey, monyet, main coconut, kelapa. Tapi nggak dapat kelapanya. Kita umat Islam baca, ngerti, mohon pengajian, tapi nggak pernah diajarkan bagaimana untuk bisa merasakan kelapa itu. Gimana rasanya air kelapa, gimana itu dagingnya kelapa. Kita cuma asik dengan kelapanya, tapi nggak ngerti bagaimana menjadikannya. Itu sebenarnya, makanya kata guru saya, jika monyet ngagugulung kalapa, like a monkey play the coconut. Tapi intinya nggak tahu. Kita baca Quran, malaikatnya datang, terus ibunya diam aja, dia diam, nggak ngerti. Tapi kalau yang ngerti, ketika baca Quran, malaikatnya datang, dia tahu bahwa malaikat akan mengatur segala urusan apa? Iya apa? Semuanya, hutang, listrik, telepon, anak, istri, gitu.
Ayah wae. Saya keluarin ilmunya modern, saya keluarin ilmunya Quran. Selama ini tidak berfungsi, kenapa? Karena nggak paham. Di luar negeri ada namanya teori. Di luar negeri ada sebuah teori yang disebut dengan Law of Attraction. Law of Attraction itu, kalau kamu berkata A, maka semua terjadi seperti apa yang kamu katakan. Begitu kan? Nama bukunya The Secret, bolehlah yang dibikin Ronda atau apa. Dan itu ilmu ada di dalam Quran. Kok bukan kita duluan sih yang memahaminya? Di dalam Al-Quran ada bunyi seperti ini, dalam hadis ada bunyi seperti ini. Dua-duanya kasih tahu. Pertama, Quran dulu. Surat 51 Az-Zariyat 23. Ibu jangan ganti suratnya, itu aja. Nanti suruh ibu baca ulang. Yang lain, 51 Az-Zariyat 23. Saya bacain deh. Surat 51 Az-Zariyat 23. Saya bacain Arab dan terjemahannya biar kelihatan kayak ustaz. Ya kan saya bukan ustaz, saya pemain sinetron. Loh, kok Pak Adipura pakai kopiah, pakai sarung, acting? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqu mithla ma annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi. Sumpah enggak? Demi Tuhan langit dan bumi. Sumpah enggak? Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Begitu nggak? Begitu nggak? Hadisnya, jagalah lisanmu, karena lisanmu adalah doa. Jadi semua terjadi seperti apa yang kita katakan. Law Attraction bilang, hop, pagi hari bangun, ya Allah, ya Rabbana, hari ini penuh kebahagiaan. Maka terjadinya kebahagiaannya. Itu Law Attraction. Kalau di Islam kan sholat subuh, Bu. Maka ada sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih dicintai pada langit dan bumi segala isinya. Ini ibu sholat terus, tapi kok standar terus. Berarti tidak paham tentang konsep itu. Padahal ketika kita baca Quran, malaikatnya datang nggak? Terus ngapain? Hah? Tadi apa tadi? Mengatur segala urusan ibu. Jadi ibu hidupnya senang apa susah? Lah kok kita gini? Karena nggak ngerti sistem. Maka saya sedih, ada orang yang rajin baca Quran tapi hidupnya masih standar terus. Lah malaikatnya ngapain? Ngapain? Ternyata malaikatnya mengatur segala ini nggak dimanfaatkan. Kayak ibu naik mobil mewah, set. Nyampe ke tempat tujuan keringetan, sampai basah. Kenapa? Nggak ada AC-nya. Terus yang punya mobil bilang, nggak bisa nyalain AC. Itu kita. Kita punya mujizat begitu agung, tapi kita nggak bisa makainya. Datang ke sana belepotan, keringetan. Yeay. Istilahnya apa tadi? Kita ini gaptek. Karena apa? Allah berikan kepada kita fasilitas melalui Muhammad Rasulullah SAW, khataman nabiyyin, penutup para nabi, kesempurnaan. Surat 5 Al-Maidah ayat 3, telah sempurna agama ini untukmu. Berarti ini sempurna banget. Tapi kita nggak tahu cara makainya. Kita baca Quran, malaikatnya datang, terus malaikatnya diam, melihat kita belum. Nggak paham. Maka Rasul bersabda, seorang yang beribadah dengan ilmu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada seorang beribadah tanpa. Maka hadisnya, kejarlah ilmu sampai liang lahat, kejarlah ilmu dimanapun itu berada. Itu menunjukkan pentingnya kita memiliki ilmu. Kita baca Quran, malaikatnya datang, ibu nggak tahu ilmunya, ya diem aja, dia juga pulang lagi. Padahal dia tahu nggak fungsinya? Dia tahu, tapi kita nggak ngerti. Sementara kata Allah, dia akan bergerak seperti apa yang ada dalam pikiranmu, benakmu, hatimu, ucapanmu. Sementara ucapanmu berdasarkan ilmumu nggak tahu, maka ucapanmu nggak berucap, maka dianya pun diem. Itu yang disebut dengan law of attraction. Umat Islam kok begini terus, baca Quran terus, hidupnya standar terus, karena nggak ngerti bagaimana caranya supaya hidup kita menjadi lebih mudah ketika Allah membantu kita melalui sistem malaikat yang akan mengatur segala urusan. Maka doanya hasbunallah wa ni'mal maulana wa ni'mal. Baca nama jago, pahamnya mah enggak ilmunya. Paham hati saya? Ibu jangan tersinggung. Saya hanya ingin hidup ibu dan saya hidupnya menjadi lebih baik.
Mau? Satu lagi ilmu setelah ini boleh tanya jawab. Kang, saya baru tahu ternyata sistemnya begitu. Ya begitu. Tadi tolong diselesaikan ayatnya dari awal sampai akhir. Ini kata saya apa kata Allah? Yang datang hari ini, detik ini, di sini orang yang ditunjuk Allah apa tidak? Bu, 50.000 tahun sebelum kita diciptakan Allah sudah siapkan semua di Lauhul Mahfuz. Betul. Itu hadisnya, Qurannya 57 Al-Hadid ayat 22. Sebelum kita ada Allah sudah ciptakan semuanya. Beruntung yang datang hari ini yang mendapatkan ilmu ini. Bagi yang nggak beruntung, ya jangan disalahin. Kan ada juga yang tiba-tiba mau datang, aduh maaf ya harus nganter ini, aduh banyak, ya belum haknya dia. Makanya saya mah santai aja, Bu. Ibu, saya jarang promosi. Padahal saya ibu dipanggilnya bukan ustadz, Bu, di tempat saya. Saya dipanggilnya Syekh. Syaitonirrajim. Karena cuma saya yang belajar Quran yang main sinetron, Bu. Yang lain enggak. Makanya kalau saya datang, oh seton. Hati-hati katanya. Kenapa? Karena cuma saya yang belajar Quran. Banyak yang belajar Quran yang main sinetron. Karena teman-teman saya enggak lah, kan mana jadi kiai haji gitu kan. Jadi pimpinan pondok pesantren. Cuma saya. Maka salah satu pondok pesantren Babu Salam, Kiai Haji Fauzi, Ahmad Fauzi. Kalau saya udah datang, Syekh datang, dia menuji, gue bilang, nah, kalau di depan berdua, tapi kalau di depan lain, Kiai sehat. Ya temen lah namanya temen, kan umur saya baru 27, beda dikit lah. Coba baca lagi dari awal, perhatikan baik-baik. Apa yang saya sampaikan masuk akal ibu nggak? Ini Quran masuk akal ibu, masuk hati ibu nggak? Kenapa harus masuk? Karena yang bikin Quran Allah, yang bikin otak kita Allah, yang bikin hati kita Allah. Maka apa yang di Al-Quran masuk akal kita, masuk hati kita. Kan sama yang bikinnya, Bu. Bahasa Inggrisnya plug and play. Apa tuh? Tek 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 gitu. Kan sama sistemnya. Kalau apa yang saya sampaikan, apa yang di Al-Quran gak masuk akal kita, berarti akal ibu yang bermasalah. Kalau gak masuk hati ibu yang bermasalah. Kan yang ciptain akal ibu Allah, yang menciptakan hati ibu Allah. Jadi apa yang di Al-Quran masuk hati kita gak? Harusnya begitu, masuk akal kita nggak? Masuk. Kalau nggak masalah itu. Betul, paham maksud saya? Kalau belum masuk akal ibu, ya jangan ngomong Quran nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, akalnya belum nyampe gitu. Dan nggak usah malu ketika akalnya belum nyampe, karena Al-Quran diciptakan sampai akhirul zaman. Sementara kemampuan kita berpikir berdasarkan masa kan gitu. Udah terima aja, kalau belum masuk akal saya ya belum. Tapi sebenarnya itu Quran benar. Contoh di Quran nih ya, Bu, yang ada yang sekarang akal kita belum masuk. Tapi insya Allah kejadian. Siapakah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Kata jin Ifrit, aku sebelum berdiri, aku sebelum berkedip. Itu pakai teori apa namanya? Itu namanya teorinya teleportasi. Memindahkan satu benda ke benda tempat lain dalam waktu hitungan per detik. Betul nggak? Tapi kan sekarang ilmunya belum ditemukan kan? Ya nanti pasti akan ada, Bu. Kayak film Star Trek, pernah nonton Star Trek nggak? Tweet, Star Wars. Tweet, pindah ke sana gitu kan? Iya gitu. Nanti sekarang belum. Otak kita masih belum nerima. Oh gimana caranya nih? Ya belum nyampe otaknya gitu kan. Iya kan? Belum ada? Belum, Bu, masih percobaan. Barang, belum orang. Itu mah orang. Nanti, tapi kan kita nggak tahu, Bu, iyain aja dulu ilmunya. Paham nih? Jadi Al-Quran dirubah jadi apa, Bu? Masuk dada kita. Makhluk yang terbuat dari cahaya siapa? Datang ke kita. Ketika kita baca Quran, malaikatnya datang. Terus malaikatnya ngapain? Yakin? Yakin nggak? Maka setelah ibu baca Al-Fatihah, ibu baca Al-Baqarah. Di Al-Baqarah udah ditantang sama Allah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran tiada keraguan. Kalau ragu tutup buku aja, nggak usah baca lagi. Ibu yakin nggak yang udah disampaikan? Ya harus kejadian dong biar seneng. Mau seneng di dunia apa di akhirat? Baca dari awal sampai akhir. Nih, setelah ini boleh tanya jawab. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, malaikat turun bawa wahyu, ya.
mengatur segala urusan kita nanti. Sayapnya ada berapa, Bu? Ibu pernah ngirim barang nggak? Ditanya nggak sama pegawai Tikinya atau JNE-nya? Kenapa sih Pak Adi dari tadi ngomongnya Tiki dan JNE yang punyanya temen? Kalau yang lain bukan temen nanti nggak apa-apa. Yang punya Tiki dan JNE itu temen, Bu. Makanya saya ngomongin. Iya. Kalau nggak temen ya ngapain ibu sebut ya, Bu? Nanti kalau dimarahin gimana? Kamu seenaknya aja menyebut nama perusahaan saya. Kalau ini kan, kamu seenaknya menyebutkan perusahaan saya. Gue lagi promosi. Oh ya nggak apa-apa kan, gitu kali. Malaikat turun bawa wahyu, ya. Nanti malaikat akan menyelesaikan segala urusan kita. Ada sayap 2, 3, dan 4. Ya Allah, ya Rabbana. Ada umur nih, umurnya sama-sama kayak saya waktu itu. Ya Allah, ya Rabbana, saya mohon ya Allah, berikanlah kepada kami. Waktu itu senang Harley. Gara-gara apa, Bu? Kan zaman dulu ada Harley, kita foto-foto dong, Bu. Tiba-tiba sama yang punya, minggir kamu, minggir. Tahu nggak ini motor mahal? Itu kita sakitnya di mana, Bu? Kita gini, kan nggak punya. Teman saya gini aja, kurang ajar, mentang-mentang sombong. Saya enggak, saya diam aja. Kok dia lu nggak marah-marah, Di? Enggak. Kenapa? Gua doa. Doanya apa? Ya Allah, ya Rabbana, aku mohon ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberikan aku Harley ya Allah. Yang satu doanya, kurang ajar, sombong. Yang satu lagi doanya, ya Allah berikan, kan beda. Ibu pilih yang mana tuh? Nah, selama ini yang sombong gitu. Kalau saya enggak, ya Allah ya Rabbana, saya mohon berikan saya Harley, sehingga Harley ini saya pakai untuk bisa jalan di dalam ridho-Mu ya Allah. Terus teman saya bilang, saya juga ikutan doa deh. Ya Allah, saya mintalah Harley supaya bisa dipakai lah untuk nyari ridho-Mu. Sama lah kayak teman saya, kata teman saya. Amin. Waktu berjalan, usia 40-an saya udah punya Harley. Resmi Harley-nya, bukan bodong, ada surat-surat. 45-an saya udah punya Harley. Ketemu dia, Di, doa lu dikabul ya? Iya, alhamdulillah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Kok gua belum ya dia? Mungkin gua nggak dikabul kali ya dia. Saya bilang mungkin bukan nggak dikabul, cuman masalahnya dikirim dari langitnya pakai yang paket 2 sayap. Yang satu lagi 3 sayap lebih cepat, yang satu lagi 4 sayap. Nah ibu kalau kita doa minta yang 2 atau 4 sayap, caranya gimana? Ini mah malah ribut gara-gara Allahu Akbar Abu Qatadah, Allahu Akbar Nawali, Allahu Akbar yuhariku menggerak-gerakkan, Allahu Akbar sujudnya lutut dulu apa tangan dulu. Ya Allah, itu mah ibtidaiyah. Ibu ribut di situ sementara saya berpikir yang lain. Nggak nyambung, Bu. Paham maksud saya? Saya bukan ribut soal masalah sarung nggak sarung, kopean nggak kopea, koko nggak koko. Saya nggak mikirin itu. Saya berpikir bagaimana Islam maju, bagaimana Al-Quran memudahkan hidup saya. Ibu doa dikirim malaikatnya sayapnya 2, 3, dan 4. Betul? Ibu mau pilih yang mana? Caranya gimana? Ini nih banyak mau tapi nggak tahu cara, kan gitu. Loh saya begitu, Bu. Oh ternyata Allah mengatur segala urusan saya melalui sistem malaikat. Tapi di malaikat ini ada fasilitas. Ada yang 2, 3, dan 4. Ibu mau yang mana? Caranya gimana? Yeay. Ya Allah ya Rabbana, saya mohon belikan Harley. 45 saya udah pakai ada. Bang. Dia nebeng dia nebeng di belakang. Sambil di belakang dananya, kok gua nggak dikabul deh. Surat 35 ayat 1 sayapnya 2 dan 3. Ibu kalau ngirim barang ditanya nggak sama petugasnya? Apa paketnya? Reguler, terus same day, satu lagi instan. Ibu mau yang mana? Kalau doa mau yang instan tapi nggak tahu caranya, gitu. Jadi Islam tuh mengajarkan kepada kita sistem bagaimana supaya hidupnya senang, bagaimana ini yang nggak pernah dipelajari. Ibu hanya asik belajar yang lain, salah enggak, paham enggak, ngerti apalagi. Nah saya dididik untuk bagaimana caranya saya memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, segala kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita melalui sistem ini loh Al-Qurannya, ini hadisnya dipakai sama kamu Al-Quran dan hadis biar hidupmu senang. Karena hadisnya bunyinya begini, aku tinggalkan 2 perkara, kitabullah dan sunnahku. Barang siapa yang mengikutinya dia akan senang dunia akhirat. Kenapa kita nggak senang dunia akhirat? Karena nggak ngerti bagaimana memanfaatkan ilmu yang ada di depan kita. Paham maksud saya? Oke, saya simpulkan. 1, Al-Quran menjadi mujizat apa jimat? Mujizat. Al-Quran menjadi mujizat ketika disimpan di dalam hati, surat 2949.
Ketika Al-Quran dalam hati kita dijaga Allah. Surat ke-15 Al-Hijr ayat 9. Ketika Al-Quran di hati kita, kita dijaga Allah, hidupnya senang apa mudah? Mudah. Surat 20 At-Taha ayat 1 dan 2. Ketika kita baca Quran, agar supaya masuk ke hati kita, Al-Quran harus dirubah jadi cahaya. Surat 42 Asy-Syura ayat 52. Ketika Al-Quran dibacakan, ternyata malaikat Jibril turun ke dada Nabi Muhammad. Surat 2 Al-Baqarah 97. Kalau kita beda level. Panta apa Fanta? Kita mah beda level. Itu mah Nabi surat 2 Al-Baqarah 97. Kalau kita surat 16 An-Nahl ayat 2. Malaikat turun bawa wahyu, nggak disebutin Jibrilnya. Tapi malaikat anak buah Jibril kan banyak, Bu. Nggak apa-apa anak buahnya juga, Bu lah. Yang penting mah turun dulu. Maka ketika Anda baca Quran, malaikatnya datang. Cuman kendalanya kan hadisnya gitu. Barang siapa membaca Quran ada malaikat yang datang. Terus kalau udah datang ngapain? Mengatur segala urusan kita. Surat 35 Fatir ayat 1. Maka insya Allah hidup kita menjadi lebih baik. Begitu nggak, Bu? Pertanyaannya, mau 2, 3, atau 4? Pada pertemuan yang akan datang. Bersambunglah, sinetron aja gitu. Udah seru, bersambung kan gitu. Silakan, itu dulu yang saya sampaikan. Ini menurut Al-Quran dan hadis. Dan saya minta maaf kalau pendapat saya tidak sama dengan pendapat ibu atau para ulama, para ustazah atau ustadz yang ada. Tapi saya orang yang telah membuktikan kebenaran ini di kehidupan saya. Ya. Saya dulu boro-boro, Bu, punya rumah. Saya masih coast to coast, key to key. Apa tuh, Bu? Coast to coast, key to key. Coast sini, pindah sini, pindah sini. Saya pertama ngontrak itu di Ciputat. Namanya Komplek Komplas, Ratu Bidadari. Terus saya deportasi karena mahal. Pindah ke Ciputat Molek. Di Ciputat Molek, kos saya, kontrak. Saya ngomong, ya Allah, ya Robana, kontrak itu enak, tapi pindahannya deg-degan ya Allah. Kalau pas akhir bulan nggak ada duit, akhir tahun kan deg-degan. Aku mohon ya Allah ya Robana, kiranya kau memberikan aku rumah. Nah, disitulah baru kehidupan. Dan disitu saya membuktikan, oh ternyata benar ya. Oh iya ya. Dulu, Bu, mobil saya itu maaf Jimny. Ibu tahu apa, Bu? Jimny. Yang goyang, yang goyang. Ya. Tapi saya pergi gitu, jok belakang dicopot jadiin kasur. Jadi istri sama anak di situ, padahal kan goyangannya gini. Itu saya satu saat, kasihannya istri saya naik mobil. Sekarang saya punya hal yang lebih baik. Bukan saya nyombongin. Saya hanya ingin membuktikan bahwa apa yang dijanjikan Allah itu benar. Inna matu aduna lawaki. Surat 77 Mursalat ayat 7. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Pasti apa enggak? Emang kita yang kadang-kadang nggak on time, Allah mah on time. Cuman kita nggak ngerti sistemnya. Insya Allah, ketika Al-Quran menjadi mujizat buat kita, Allah jaga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara itu yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada ucapan perbuatan tidak berkenan, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang nanya nggak? Ibu, silakan, ada yang bertanya. Assalamualaikum, yang Adi lagi pengajian dulu, lupa Adi tadi ngasih tahu kamu. My wife nanya, where are you? In here. Ngapain kamu? Pengajian. Udah, ibu sengaja diblur biar nggak kelihatan. Yang penting, oh itu pengajian. Mana yang udah sepuh-sepuh di foto barengan nggak apa-apa, dia tuh gitu. Pas dilihat BG. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya pulang nih. Nggak ada yang nanya? Oh siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya memasukkan cahaya itu ke dalam dada? Yang ringkas, yang bisa cepat gitu. Sedangkan saya sudah berusaha membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sengaja saya gantung tuh dua. Saya hanya ngomong, ibu baca Quran, malaikatnya datang kan? Kan hadisnya begitu. Barang siapa yang baca Al-Quran maka ada malaikat yang datang. Tapi kita nggak pernah diajarkan dulu sama guru kita. Gimana sih ketika baca Quran yang gimana sih yang Allah perkenankan kirim malaikat? Begitu nggak, Bu? Ini lucunya, Bu.
Udah tahu hadisnya baca Quran malaikat datang, kita nggak tahu lagi malaikatnya ngapain. Cuman baca Quran malaikat datang, terus ngapain malaikat? Nggak tahu. Ternyata malaikat itu mengatur segala urusan kita. Maka hidup kita menjadi lebih baik. Maka ayatnya Toha ma anjalna alaikal Qur'ana litatsko. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Kan enak hidupnya, bener nggak Bu? Tapi aneh bin ajaib, ilmu ini hilang dari tatanan. Maka saya pernah ada satu orang profesor, saya nggak usah nyebutin namanya. Profesor ini agak polemik, dia membuat tafsirnya agak polemik. Dan ketika dia ngomong begini, seorang profesor ini, kalau orang bijak berbicara itu tidak mengasih semua ilmunya, sebagian aja, dia bilang. Loh, saya langsung tersinggung. Loh, Anda sebagai guru mengasih ilmunya sebagian. Lah kalau gurunya ngasih sebagian, katakan gurunya ngasih 75% ke muridnya, terus muridnya ngasih 75% lagi, terus muridnya ngasih 5%, dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa. Kita sekarang zaman Rasulullah SAW, Rasul mengajarkan begini loh ketika Al-Quran menjadi mujizat kepada sahabatnya. Maka waktu itu umat Islam mengalami suatu kemajuan yang dahsyat, betul nggak Bu? Tapi setelah itu jatuh nggak? Kenapa? Karena yang punya ilmu tidak lagi mau mengajarkan ilmunya hanya untuk dirinya saja dan keluarganya, yang lain enggak. Itu yang saya tersinggung. Maka ketika saya belajar langsung sama Syekh Rahman Ahmad, pulang dari itu saya ngomong, Syekh, mulai hari ini saya akan selalu mengajarkan kepada orang seluruh ilmu saya. Karena kalau saya turunkan 100% ilmu saya, ditambah ilmu ibu, nambah nggak ke anak kita? Nambah lagi nggak? Begitu ilmu tuh. Contoh nih Bu, ini Quran. Sering kita diajarin gini. Artinya cinta, ciuman. Berarti cinta itu ciuman, terus gini-gini, oh ini yang paling tinggi, terus gini. Ini nggak paham ilmunya. Maka saya nanya sama Syekh Rahman Ahmad, kan saya ngajarin sama saya, jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Di dalam pemahaman kita selalu terjebak oleh sebuah pemahaman. Samina wa atona. Kami dengar, kami patuh. Tapi samina wa atonanya haruslah samina atona berdasarkan ilmu. Kan di surat 17 Ali surat 36, jangan wala tafu mala sabila ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Maka ketika saya nanya sama Syekh Rahman apa? Maksudnya apa, Syekh? Jaga ucapanmu harus sama dengan Quran. Dan tidak mungkin ucapanmu sama dengan Quran kalau Qurannya tidak pernah ada dalam pikiran. Dan kamu tidak pernah mungkin berpikir tentang Quran kalau Qurannya tidak pernah ada di dalam. Kalau Al-Quran di hati kita, pikiran kita Quran, ucapan kita apa? Kan apa yang ibu ucapkan, apa yang ada di pikiran ibu kan? Dan apa yang ibu ucapkan, apa yang ada di hati ibu, benar nggak Bu? Lihat suami pulang bawa gaji, gimana Bu? Assalamualaikum. Pas dibuka, amplopnya ternyata potongannya banyak, tersisa cuma tinggal 25.000. Ibu gimana? Gitu kan? Nah, ucapan perbuatan ibu berdasarkan perasaan ibu. Maka kalau hatinya berisi Quran, pikirannya berisi Quran, ucapannya apa? Wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Quran. Kenapa akhlaknya Quran? Karena hatinya, pikirannya berisi Quran. Paham kan? Nah, itulah pentingnya. Makanya saya bilang kita harus masuk ke situ. Bagaimana Allah rubah Al-Quran jadi cahaya? Ada sebuah cara yang disebut, kalau kami zaman dulu disebut mustika akhirul zaman. Tata krama membaca Al-Quran sehingga Allah berkenan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya. Next episode kita bahas itu. Itu perlu waktu minimal 3 jam. Ya, ada lagi? Walau bisa. Kalau nggak ada, saya tutup. Udah, nggak? Oh, belakang, silakan. Neng, oh, bisik-bisik aja Neng sama saya nggak apa-apa Neng. Atau WA saya Neng. Oh, modus. Silakan Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya ingin bertanyakan, ada bacaan Al-Quran yang diulang-ulang seperti contohnya
Fabi ayyi ala'i rabbika tukazzibana. Itu apa Ustaz? Maksudnya? Iya. Ada lagi? Makasih, Pak Ustaz. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Memang ada beberapa ayat Al-Qur'an yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Allah lupa atau gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Kenapa sih diulang-ulang ya Allah? Emang Allah lupa? Surat 18 Al-Kahfi ayat 54 Allah menjawab, walaqad sarafna fi hadal qur'ani linnasi min kulli masalih wa kana al-insanu aktsara shay'in jadal. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadi diulang-ulang kenapa? Kok begitu ya Allah? Karena ternyata pengulangan di dalam Al-Quran itu sebagai peringatan. Makanya di surat 17 Al-Isra ayat 41 Allah melanjutkan lagi. Walaqad sarafna fi hadal Qur'ani liyadzakaru wa ma yaziduhum illa nafsura. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulang peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Bu, kita ini manusia yang gak bersyukur sebenarnya. Lihat gaji turun. Kenapa gaji begini? Punya mobil, ya Allah, mobil kok kayak gini-gini banget ya. Padahal Bu, setiap hari ibu bernafas. Coba kalau ibu konversikan nafas ibu dengan oksigen yang ibu beli. Coba ibu lihat mata. Banyak orang yang tidak bisa melihat tapi ibu punya mata, tapi ibu tidak pernah bersyukur dengan mata yang ibu punya. Coba lihat anak, ngeselin anak, tapi ibu tahu banyak orang yang ingin mengharapkan anak tapi tidak pernah punya anak. Ibu bayangin suami ibu, dulu six pack sekarang one pack. Dulu ototnya kencang sekarang kendor. Dulu napasnya enak sekarang. Bu, coba kalau ibu dia sudah tidak ada, di tempat tidur ibu tidak ada siapapun lagi. Awalnya kesel sih, ngorok ganggu tidur, tapi kalau dia tidak ada, siapa yang menjadi pelindung ibu? Siapa yang kalau tiba-tiba gedor-gedor malam, kalau tiba-tiba aduh bocor, siapa lagi kalau bukan si papa? Tapi si papa nggak ada. Nah itu banyak hal yang kita tidak syukuri. Maka kalau aku ulang-ulang dalam itu biar kamu ingat banyak hal yang tidak kamu syukuri. Bu, istri saya mantan model. Tiap hari saya syuting ketemu wanita cantik. Istri saya Bu, maaf Bu, kalau orang baru berapa orang udah ribut, istri saya udah nyampe 100 Bu. Ganti judul, ganti istri di sinetron. Bener gak Bu? Cut Keke, Cut Meme, Cut Meriska. Di sinetron Bu. Kan istri saya gini, boleh istri banyak di sinetron, tapi satu syaratnya. Apa mah? Semua honor langsung masuk rekening. Shit. Saya setujui. Mobil yang saya pakai atas nama dia, mobil atas nama dia, apartemen atas nama dia. Nggak ada masalah buat saya. Uang juga sama. Masuk rekening bentar, shit, ngilang. Teman-teman bilang, hati-hati nih, nggak boleh begitu. Loh, kenapa? Saya seneng kok ngasih buat dia. Saya tahu dia mulai dengan saya nol, saya kasih aja buat dia. Kenapa gitu? Karena saya ingin masuk surga duluan Bu. Loh kok gitu Kang? Nanti ketika saya mati ditanya Allah, Adipura, ya harta dipakai apa? Sebentar ya Allah, kan yang tahu Mama. Bener nggak? Lama-lama Allah bilang, Adipura masuk duluan ke surga, Mama di sini. Maka dalam hadis banyak istri di dalam, ibu yang ngomong bukan saya. Apa susahnya? Jadi diulang-ulang biar paham ya? Cukup ya? Surat berapa tadi? 17 Al-Isra ayat? Diawali 18 dulu. 18 Al-Isra ya, ayat ke 54. Berikutnya surat ke-17 Al-Isra ayat ke-41. Jadi nggak bisa hanya satu ayat sebagai referensi. Harus perbanyak ayat untuk semuanya.
18 Al-Kahfi 54, surat 17 Al-Isra 41. Istri nanya, kok kamu nggak mau ngomong sih ada pengajian hari ini? Ibu tahu apa maksudnya? Kok nggak ngajak sih? Ibu tahu apa maksudnya? Kita jalan-jalan. Tapi bingung ya, saya kadang-kadang istri saya lihat dia gitu. Tapi seneng sih. Bingung yang menyenangkan. Kenapa sih? Saya sempat tanya sama dia, kenapa sih yang mobil atas nama istri, rumah atas nama kamu, apartemen nama kamu, villa juga nama kamu? Jawabannya cuma satu, ya nggak tahu ya, memang perempuan kayak gitu, bukan ya? Dan kamu tahu nggak kenapa saya ngizinin? Karena ketika saya menikah, saya disuruh membaca Al-Quran surat 30 Ar-Rum ayat 21 kan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tujuan pernikahan itu menciptakan rasa tentram dan kasih sayang. Jadi ternyata perempuan itu tentram kalau mobil atas nama dia, rumah atas nama dia, uang dipegang dia. Benar nggak, Bu? Yuk kita tutup dengan doa. Aku tadi nanya lagi. Ibu yang nanya tadi, saya punya PR. Nanti kita bikin pengajian di sini ya. Dan khusus membahas bagaimana Al-Quran jadi kalau berkenan, kalau berminat, kalau ibu mau, kalau enggak jangan. Kalau saya ngikut aja ya. Tapi saya mau nanya, apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi enggak? Inamatu aduna lawaki. Tulis gede-gede surat 77 Mursalat ayat 7. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Kun fayakun buat Allah. Buat kita bukan kun fayakun. Buat kita fawarrobi samai wal ardi innahu lakum bitamanakum tantikun. Maka kemarin Ustaz banyak ngomong, "Wah, di kalau kun fayakun mah kun fayakun mah Allah." Kita bukan Allah. Kita pakainya apa? Ayat tadi. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Itu hak kita. Jangan ngambil hak Allah. Hak Allah kun fayakun. Buat kita semua terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Podo tapi beda level. Jangan ngambil level Nabi, tapi juga nggak boleh ngambil level Allah, Nabi. Oh Nabi begini, ya kita sama tapi beda level. Paham ya? Karena kemarin diomongin, Kang itu buat Nabi. Ya Nabi mah itu ayatnya surat 2 Al-Baqarah 97. Malaikat Jibril. Kalau kita mah 16 ayat 2, beda level ya beda ayat lah. Betul Bu? Ya, kemarin suka diperdebatkan, kan nggak bisa itu buat Nabi. Iya Nabi, tapi itu surat 9 Al-Baqarah 97. Malaikat Jibril masuk. Kalau kita 16 An-Nahl ayat 2. Saya udah ngomong gitu Bu, biar beda. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf buat ustadz ustazah yang ada di sini, para kiai ulama, para habaib dan juga semua yang ada di sini. Saya izinkan berdoa dan memimpin doa ini karena mumpung saya ada di depan. Kalau ibu mau ke depan boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Astaghfirullahaladzim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna hadzal rizquna wa lahu minafad. Ya Rabbi, a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Rabbi an yadurun fa idza maritu fa huwa yasfin. Rabbahu anni masani yaduru wa anta arhamur rahimin. Allahumma yasir wa la tu'assir bi tamim bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma razzuqni taubatan nasuha qabla maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah ya Rahman, ampunilah segala dosa diri kami ya Allah. Dosa ibu bapa kami, nenek moyang kami, leluhur kami sampai Nabi Adam alaihissalam dan babu Hawa. Ya Allah ya Rahman, ampunilah segala dosa pasangan hidup kami dan anak cucu kami sampai akhirul zaman ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah, dan jadikanlah suami kami adalah pemimpin bagi kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Robbana, jadikanlah anak cucu kami orang yang selalu mengingat Engkau dan Engkau lah yang maha mengabulkan doa.
Ya Allah, ya Rahman. Kemiskinan mendekatkan diri kami kepada kekufuran, ya Allah. Karenanya kami mohon, ya Allah, bahagiakanlah kami, berikanlah kami kesenangan, berikanlah kami rezekimu yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat, dan limpahkanlah kepada kami rezekimu tanpa batas. Ya Allah, ya Rahman, kami sadar setan selalu menggoda kami, padahal kami selalu ingin mendapatkan ridhomu, ya Allah. Karenanya kami mohon, lindungilah kami, ya Allah, terbebas dari bisikan dan kedatangan setan, baik dari depan, belakang, kanan, kiri, dan apa yang ada di hati kami, ya Allah, agar kami bisa selalu mendapatkan ridhomu. Ya Allah, ya Rahman, subhanaka Allahumma, ya Rabbi, kami sadar, ya Allah, kepadamu kami memohon dan kepadamu meminta. Engkaulah yang maha memberikan kemudahan. Kami mohon, mudahkanlah segala urusan kami, dan tubankanlah kepada kami rezekimu yang paling baik, yaitu taubatan nasuha sebelum kematian kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, yang membolak-balikan hati kami, teguhkanlah kami di jalan yang engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabal maut wa rahmatan innal maut wa mahfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minanar wa indal hisab. Bapak dan Ibu, mari kita membaca salawat dan al-fatihah. Insya Allah salawat dan al-fatihah menjadi wasilah doa kita dikabul. Ma wasilah salawat al-fatihah tastajib doatika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Maaf Ibu, helikopter sudah jemput saya pamit dulu. Terima kasih Ustaz Abdullah atas tausiahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai sudah acara kita hari ini. Semoga apa yang tadi Pak Ustaz ajarkan kepada kita bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, terima kasih. Saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, Bu Vinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.